Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, kali ini kita lanjutkan perkuliahan manajemen perpajakan. Kali ini kita mengangkat topik manajemen perpajakan atas pajak pertambahan nilai. Adik-adik mahasiswa, adapun pokok pembahasan kita dalam materi manajemen perpajakan atas pajak pertambahan nilai, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi pajak pertambahan nilai. Kemudian karakteristik pajak pertambahan nilai, selanjutnya penyerahan terutang pajak pertambahan nilai, lanjut dengan penyerahan tidak terutang pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Terusnya tarif pajak pertambahan nilai, insentif pajak pertambahan nilai ada yang tidak dipungut, ada yang dibebaskan. Kemudian kita akan membahas masalah faktur pajak, lanjut dengan penyetoran dan pelaporan PPN, dan permasalahan pajak terkait dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai definisi pajak pertambahan nilai. Di sini ada beberapa referensi mengenai pajak pertambahan nilai. Ya, pertama oleh Waluyo, Pak Waluyo. Ya, pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa atau adanya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan. Ini adalah definisi mengenai pajak pertambahan nilai yang tersurat dalam bukunya Pak Waluyo. Kemudian di bukunya Pak Pulyono, pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak maupun pemanfaatan jasa kena pajak. Jadi di sini Pak Mulyono menekankan bahwa PPN itu termasuk pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung contohnya pajak penghasilan. Kemudian ada lagi penulis berikutnya Dudi Wahyudi mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, termasuk jenis pajak tidak langsung yang berarti bahwa yang dikenakan kewajiban PPN tidak mesti yang menanggung beban pajaknya. Penanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian, yang dikenakan untuk memungutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam jalur distribusi sebelum barang jasa sampai kepada konsumen. Jadi penulis Dudi Wahyudi memberikan pengertian lebih detail mengenai PPN. Ya, di sini dia menekankan bahwa PPN itu adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ya, selain jenis-jenis pajak lainnya seperti PPh, ya dan sebagainya. Kemudian kita coba melihat yang diatur dalam peraturan perpajakan. Ya, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang jasa di daerah pabean. Jadi ini lebih tegas ya, penekannya pada pajak atas konsumsi. Konsumsi apa? Barang dan jasa. Di mana? Di daerah pabean. Di luar daerah pabean tentu tidak akan berlaku PPN. Yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi pengenaannya itu bertingkat ya di setiap jalur produksi dan distribusi. Ini adalah diatur dalam penjelasan Undang-Undang PPN dan PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan membahas masalah karakteristik pajak pertambahan nilai. Jadi pertama, dari definisi tadi sebelumnya, kita sudah memahami bahwa PPN itu adalah pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung. Ya. Kemudian, dia adalah pajak objektif. Ya, dikenakan dalam setiap tahapan, tadi produksi dan distribusi, multi-stage levy. Indirect subtraction credit invoice method. Ya, jadi dia menggunakan metode faktur ya di dalam proses PKPM-nya. Pajak atas konsumsi dalam negeri. Jadi PPN ini
dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Ya. Bagaimana dengan luar negeri ekspor? Pada umumnya 0%. Ya. Bersifat netral. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Karena tadi, ya, karena ada pengenaannya itu bertingkat, ya. Kemudian ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Jadi tidak berganda. Ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Penyerahan terutang PPN. Ya, definisi penyerahan terutang PPN. Pertama, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi yang diserahkan itu adalah BKP atau JKP. Ya. Kalau di luar itu, maka dia tidak terutang PPN. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Baru terutang PPN. Sepanjang barang yang diserahkan atau jasa yang diserahkan adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak, lokasinya di daerah pabean. Ya. Kemudian berikutnya adalah penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Jadi penyerahannya dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Jadi ketiga syarat tersebut di atas itu merupakan syarat kumulatif. Ya, salah satu tidak terpenuhi maka tidak terutang PPN. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada penyerahan yang tidak terutang PPN. Penyerahan barang kena pajak kepada makelar itu tidak termasuk dianggap sebagai penyerahan terutang PPN. Ya, karena barang itu masih milik yang menyerahkan. Dititipkan kepada makelar untuk dicarikan penjualnya, pembelinya. Ya. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Ya, sebagai jaminan utang piutang itu bukan dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN karena belum ada penyerahan kena pajak. Itu hanya sebagai jaminan. Belum ada penyerahan kepemilikan. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah penyerahan BKP barang kena pajak dalam hal PKP pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Jadi kalau pengusaha kena pajaknya sudah mendapat izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang, maka penyerahan barang dari pusat ke cabang, cabang ke pusat itu tidak terutang PPN. Selanjutnya adalah pengalian barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Jadi dalam konteks katakan merger, ya, atau penggabungan, peleburan, pemekaran, spin-off, ya, maka pengalihan barang kena pajak tadi itu tidak terutang PPN sepanjang yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan barang kena pajak tersebut adalah pengusaha kena pajak. Yang terakhir adalah barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Jadi ini barang kena pajaknya tidak terutang PPN. Ya. Nah, ini bisa referensinya dilihat di pasal 1 ayat A, pasal 1A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lanjut ke slide berikutnya. Dasar pengenaan PPN. Dasar pengenaan PPN bisa dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. Jadi dasar pengenaan PPN ini ada beberapa, ya bisa harga jual, penggantian, tergantung konteksnya nantinya. Lanjut, kita membahas mengenai tarif pajaknya untuk pajak pertambahan nilai.
Tarifnya adalah 11% ya. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan akan dinaikkan 1% lagi menjadi 12%, mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sedangkan tarif 0% ini untuk ekspor BKP berwujud. Jadi untuk barang kena pajak berwujud yang diekspor itu 0%. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Jadi ekspor barang kena pajak tidak berwujud itu pun 0% kalau diekspor. Termasuk juga ekspor jasa kena pajak, itu juga 0%. Referensinya bisa dilihat di pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita bicara mengenai insentif PPN. Tadi saya sebutkan ada yang tidak dipungut dan ada yang dibebaskan. Sekarang kita bicara yang tidak dipungut. Jadi penyerahan barang kena pajak yang tidak dipungut PPN-nya, pertama alat angkut tertentu seperti pesawat, kapal, dan kereta. Atau penyerahan anode slime dan emas granula. Ini juga tidak dipungut PPN. Barang kena pajak yang diperoleh dari proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, itu pun tidak dipungut PPN. BKP atas pemasukan ke dalam TPB, KEK, dan KITE, itu pun tidak dipungut PPN. Impor BKP penanganan pandemi COVID-19 misalnya ya oleh pihak tertentu, itu pun tidak dipungut PPN. Ini tadi kita bicara mengenai penyerahan barang kena pajak ya. Sekarang kita bicara mengenai penyerahan jasa kena pajak. Contohnya adalah jasa persewaan perawatan reparasi ke pelabuhan alat-alat angkut tertentu seperti pesawat, kapal, dan kereta, itu pun jasanya, jasa kena pajaknya tidak dipungut PPN. Jasa kena pajak yang diperoleh dari proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, itu pun penyerahannya tidak dikenakan, tidak dipungut PPN. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya yang dibebaskan. Terkait yang dibebaskan, pertama adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP atas impor atau penyerahan kepada perwakilan negara asing atau badan internasional yang ada di Indonesia ya. Nah, ini PPN-nya dibebaskan. Penyerahan air bersih bukan dalam kemasan, itu pun PPN-nya dibebaskan. Penyerahan barang kena pajak tertentu, misalnya senjata, amunisi, alat angkut darat, kendaraan lapis baja, dan patroli oleh TNI Polri, itu tidak dipungut PPN. Vaksin oleh program imunisasi nasional, buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, itu pun PPN-nya tidak dipungut, termasuk rumah sederhana. Ya, penyerahan BKP strategis, ini bisa dilihat di peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015, bagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2020. Ini juga PPN-nya dibebaskan ya. Berikutnya penyerahan jasa kena pajak tertentu, misalnya jasa ke bandara udaraan, jasa persewaan rumah sederhana, rumah susun sederhana, jasa yang diterima oleh kontraktor untuk pembangunan tempat ibadah, data batas dan foto wilayah yang diterima oleh Kemenhan dan TNI, atas penyerahan jasa tertentu tersebut, jasa kena pajak tertentu tersebut, itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, dibebaskan dari pengenaan PPN. Kalau dibebaskan, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Oke, lanjut kita ke faktur pajak. Ya, di sini dapat Bapak jelaskan bahwa pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak, tax invoice, untuk setiap penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Jadi faktur pajak ini wajib diterbitkan, ya, dibuat. Jenis faktur pajak itu ada faktur pajak standar, faktur pajak gabungan,
faktur pajak PKP pedagang eceran, dokumen setara faktur pajak, dan faktur pajak khusus. Nah, ini nanti bisa dilihat di pasal 13 ya Undang-Undang HPP. Ya. Setelah kita bahas jenis-jenis faktur pajak, kita ke slide berikutnya mengenai penyetoran dan pelaporan PPN. Ya, penyetoran PPN oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa pertambahan nilai disampaikan. Jadi yang harus diperhatikan adalah batas waktu penyetoran itu paling lambat ya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak ya berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Jadi ini adalah mengenai penyetoran PPN. Bagaimana dengan pelaporannya? SPT masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, permasalahan pajak terkait PPN. Sama halnya dengan jenis pajak sebelumnya. Ya, permasalahan pajak itu terkait dengan ketentuan formal. Apakah persyaratan formal administratif sudah dipenuhi ketika kita melaksanakan kewajiban pajak pertambahan nilai maupun mengeksekusi hak kita ya terkait dengan pajak pertambahan nilai. Nah, di sini ketentuan formal ini ya harus kita persiapkan dengan baik ya. Misalnya ya formulir-formulir yang dibutuhkan seperti SPT masa PPN, ya faktur pajak, ya, tax invoice untuk PPN, ini harus kita perhatikan. Termasuk juga batas akhir penyetoran maupun laporan. Ini harus diperhatikan. Ketentuan material lebih kepada substansi dari pemenuhan kewajiban PPN kita. Ya. Apakah kewajiban PPN ini sudah dipenuhi? Ya, sebagai pemungut, kita harus memungut PPN. Ya. Apakah mekanisme pajak masukan, pajak keluaran ya, di dalam pemenuhan kewajiban di bidang PPN ini juga telah dipenuhi oleh wajib pajak. Jadi ini adalah permasalahan pajak ya terkait dengan PPN, baik dari aspek formal maupun dari aspek material. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah ketentuan terkait dengan manajemen pajak. Ya, ketika kita melakukan manajemen perpajakan atas PPN, maka pertama kita harus perhatikan dulu bagaimana regulasi yang berlaku terkait dengan PPN tersebut. Misalnya Undang-Undang APP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ya, dan aturan pelaksanaan lainnya. Selanjutnya juga kita harus memperhatikan aspek governance dan juga harus kita melihat PSAK-nya yang sesuai untuk transaksi yang kita lakukan. Demikian juga Undang-Undang Pasar Modal bila mana entitas hukum kita ini terdaftar di pasar modal, ya, dan juga aspek mengenai PPATK, pencucian uang, dan juga Undang-Undang Perseroan Terbatas bila mana wajib pajak kita adalah bentuknya entitas perseroan terbatas, dan lain sebagainya. Hal ini semua harus menjadi perhatian seorang tax planner, ya, seorang yang mengelola manajemen perpajakan korporasi untuk melihat semua regulasi yang terkait ini apakah sudah dipenuhi. Adik-adik mahasiswa pajak, dengan berakhirnya materi mengenai ketentuan terkait dengan manajemen perpajakan tersebut, maka Bapak akhiri dulu perkuliahan kita untuk membahas masalah manajemen perpajakan atas pajak pertambahan nilai. Namun sebelum Bapak akhiri, Bapak mengundang kalian semua untuk mengunjungi channel YouTube Bapak, Prof. John Utagao. Ya, silakan untuk mendownload materi pada hari ini dan juga mendownload materi-materi lainnya yang kiranya Anda perlukan untuk memberikan pencerahan dalam pemahaman mengenai pajak pertambahan nilai. Demikian, atas perhatian adik-adik mahasiswa pajak, Bapak ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.